Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengkritik keras Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Bahkan ada istilah nasdrun yang dahulu kalian mengenal kadrun. Apakah ini menjadi kekuatan Mas Anies Baswedan untuk meraih kemenangan atau akan menjatuhkan Mas Anies? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, ketika ada deklarasi Mas Anies Baswedan, pasti ada respon pro dan kontra, positif dan negatif. Tentunya juga netizen pun juga berbicara, ada yang positif dan ada yang sangat sentimental. Ayo kita baca di beberapa media apakah kalimat negatif, sentimen menjadi kekuatan untuk Mas Anies meraih kemenangan dalam kontestasi nanti, atau malah akan menjadikan Mas Anies mudah dikalahkan. Ayo kita baca pertama di CNN Indonesia. Nasdem buka suara soal julukan Nasdrun usai deklarasi Anies Capres. Dalam bahasa sepintas, Mas Effendi Khoiri, itu biasalah orang yang sentimen-sentimen, tapi sangat mungkin bisa menjadi sebuah kekuatan. Nanti kita coba kita bandingkan dengan yang lain. Selanjutnya di tempo.co. Di tempo.co ini teman-teman Nasdem mengklarifikasi apa yang menjadi kritik dari teman-teman PDI Perjuangan. Usung Anies Capres, Nasdem tepis sorotan PDIP soal program ibu kota baru Jokowi. Nah, ini yang antara teman-teman Nasdem sama PDI Perjuangan luar biasa. Selanjutnya luar biasanya itu karena dalam bahasanya ini sebelum nanti kita baca semuanya ya. Kekhawatiran PDIP soal Anies dan program Jokowi terlalu jauh, kata bahasanya teman-teman Nasdem. Sekjen PDIP Mas Hasto itu kan mengkritik Nasdem yang notabene bagian partai pengusung pemerintahan Jokowi justru mengusung Anies yang selama ini berbeda pandangan dengan program Jokowi. Dukungan Nasdem untuk Anies dinilai Hasto bakal memicu hal kontradiktif di sisa kepemerintahan Jokowi. Salah satunya terkait dengan proyek strategis pemindahan ibu kota baru di Kalimantan. Wow, ini kok sampai sudah ke ibu kota baru. Dan selanjutnya, kemudian kita baca lagi di Kompas. Usai deklarasi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, dukungan Partai Nasdem di Kota Tegal diklaim meningkat. Wah, ini ada salah satu kota atau daerah yang merasa mendapat kotel efek dengan kehadiran Mas Anies sebagai capres Partai Nasdem. Dan Anies belakang pernah ditawari Jokowi, ditawari Prabowo jadi cawapres untuk 2019. Kalau ini untuk temanya lain. Dari tiga awal tadi, kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama, tapi nanti disempurnakan dengan yang lain ya. Yaitu Nasdem buka suara soal julukan Nasdrun usai deklarasi Anies Capres. Ini sebuah kedewasaan yang dilakukan oleh sebuah partai politik. CNN Indonesia, Ketua Pemenangan Pemilu Nasdem DPP Effendi Khoiri menyatakan tidak mempersoalkan sebutan Nasdrun yang belakangan ramai di media sosial usai partainya mendeklarasikan Gubernur DKI sebagai calon presiden 2024. Ya, mungkin kepanjangan dari Nasdem kadrun ya mungkin, tapi kata Pak Effendi Khoiri tidak bermasalah.
Gak apa-apa, dalam hidup ini kan tidak bisa cari orang yang baik semuanya. Pasti ada yang tukang usil, iri, dengki, sirik, sombong, tukang fitnah, merasa benar sendiri, dan lain-lain. Itu memang warna dunia, kata Gus Coy. Jadi gak ada masalah dipanggil apapun. Menurutnya julukan itu hanya warna kehidupan, karena semua kebijakan yang diambil pasti memiliki akibat. Jadi akan memilih siapapun pasti akan berefek. Karena itu bagi Nasdem nggak ada masalah. Omong apapun mereka, buruk kalau baik, berakibat pada mereka sendiri. Berakibat pada mereka sendiri, kata Gus Coy. Dia memastikan Nasdem akan terus melangkah sesuai dengan keyakinan pilihan politiknya. Polusi udara politik dalam lanjutan ini, wakil ketua DPP PAN Viva Yoga mengatakan bahwa istilah cebong, kampret, kadrun hingga nasdrun menyebabkan polusi dan udara yang membuat kehidupan politik di Indonesia pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan. Menurutnya istilah tersebut adalah bentuk framing yang destruktif dan menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia. Pecinta masa depan negeri, itulah nasdrun yang tidak dipermasalahkan oleh teman-teman Partai Nasdem. Apakah kalian bermasalah? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Framing negatif, atau ada orang yang usil memframing negatif, apakah hal itu akan berpengaruh terhadap proses kontestasi di 2024 nanti? Ayo kita analisa dari berbagai perspektif. Pertama, dari sejarah. Apakah mereka yang mendapatkan label negatif, diberikan label negatif yang sifatnya dipaksakan, bukan yang sebenarnya, apakah akan berakibat bahwa dia akan kalah? Belum tentu. Bisa-bisa ini malah menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya untuk maju dan untuk terpilih. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ketika ada orang yang diserang, maka akan mendapat perhatian oleh masyarakat Indonesia. Dalam artian, mesane yo, gitu kok dipermasalahkan besar. Jadi masih ingat kan pada waktu Pak SBY di 2004 ketika mau maju sebagai capres, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh pemerintah, dan masyarakat melihat ini sesuatu, maksudnya kok mesakne ya, orang yang ganteng besar pada waktu itu kok disia-siakan. Bisa terjadi hal itu berlaku juga pada Mas Anies Baswedan, karena masyarakat kita itu masyarakat kita itu mempunyai kepedulian terhadap hak asasi manusia, mempunyai kepedulian terhadap, ya kalau ngomong orang lain itu ya baik-baik saja, kalau tidak baik biasanya itu malah akan menjadi senjata makan tuan. Nah, itu yang menjadi perhatian berdasarkan historis. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang strategi politik yang terkini? Apakah hal itu masih produktif, efektif kalau kita bandingkan dalam misalkan pemilu pilkada di 2017 di DKI? Apapun yang dilakukan oleh taruhlah seseorang atau kelompok orang yang memberikan label negatif tidak berpengaruh besar terhadap keberadaan Mas Anies untuk terpilih pada waktu itu. Kalau dalam bahasa yang lebih besar itu, kita masih ingat kalian pada tahun 90-an, Clinton itu adalah orang yang ya lumayan wajahnya tidak jelek, dan dia mempunyai kapasitas menjadi presiden. Orang pasti mempunyai perhatian terhadap Clinton pada waktu itu. Ada sebuah kasus, kalau ini
kasus parah ya, berbeda dengan Mas Anies Baswedan. Kasus parahnya Clinton itu adalah semua media memberikan headline skandal seks dengan Lewinsky. Semua pemberitaan muncul tentang skandal seks tersebut. Amerika adalah negara yang menempatkan agama pada posisi yang mulia, jadi dia bukan negara sekuler, sehingga meskipun bukan negara Islam juga, tapi memberikan penghormatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan di situ skandal seks itu hal yang tidak bisa diterima. Tetapi mengapa? Pertanyaannya, apakah Clinton kalah? Tidak, menang. Loh, kok bisa menang? Karena pada waktu itu Clinton mempunyai modal bahwa dirinya pada periode pertama mempunyai kelebihan, mampu menyelesaikan berbagai problem negara. Jadi skandal seks yang itu bukan hoax tetapi itu real, tidak mampu menembus apa yang menjadi brandingnya Clinton yang bisa memajukan dunia perekonomian Amerika yang di atas rata-rata. Ketika ditarik ke wilayah Mas Anies, Nasdrun untuk Partai Nasdem, hal ini tidak terlalu banyak pengaruh. Mungkin menjadi olok-olokan, iya. Tidak semua orang ngolok, tapi ada yang menjadi olok-olokan, iya. Di dunia jagat media sosial mungkin iya, tapi itu kan tidak bisa bertahan lama, dan bahkan sebaliknya akan menjadi sebuah kekuatan kalau hal itu bisa dibuat permainan yang baru. Jadi bisa malahan menjadi sebuah kekuatan yang bisa dimainkan oleh Mas Anies atau tim. Ketiga, melihat kekinian. Apakah Partai Nasdem sesudah itu mendapatkan penilaian negatif atau bahkan ditinggal oleh para pemilihnya atau para taruhlah konstituennya atau pengurus daerahnya atau pengurus rantingnya? Kalian pasti melihat di beberapa televisi kemarin kan, ada beberapa orang yang menyatakan mundur dari Partai Nasdem, tetapi tidak semuanya. Dan mungkin bahkan ada yang berlalu lalang dalam artian bahkan tertarik untuk menjadi bagian Nasdem, atau minimal kalau tidak Partai Nasdem maka menjadi bagian dari pemenangan dari Anies Baswedan. Karena sebagai kontra tersebut, maka ini menandakan bahwa ya untuk kekinian kelihatannya tidak sebanding ya memang ada yang keluar, tetapi itu kan dalam bahasa di media itu gorengan-gorengan yang tidak bisa mengalahkan mereka yang memberikan perhatian. Pencinta masa depan negeri, dari tiga hal itu maka menurut saya ya perlu hati-hati seseorang kalau mau memframing negatif, karena framing negatif relatif tidak bisa diterima oleh rakyat. Sepintas di media bisa mendominasi, bisa menghiasi dan bahkan menghapus pemberitaan yang lain. Namun pemilih itu kan bukan media, pemilih itu masyarakat. Masyarakat itu mempunyai akal, mempunyai otak yang melihat seseorang didiskriminasi atau diperlakukan tidak baik, maka dia akan melawan. Pecinta masa depan negeri. Jadi ya bagus jawaban dari Partai Nasdem yang mengatakan ya tidak ada masalah, mau dibully ataupun mendapatkan julukan Nasdrun nggak ada masalah. Toh yang dicari di kontestasi 2024 adalah kemenangan. Siapapun yang berjuang secara serius akan mendapatkan kemenangan. Siapapun yang akan dibully, bahkan kalau bisa di-manage dengan baik, bisa menjadi sebuah kekuatan. Pencinta masa depan negeri, begitulah Partai Nasdem yang getol untuk membela Mas Anies Baswedan. Tidak cukup pada posisi pada saat ini, tapi juga mencapreskannya. Dan bahkan ada di media ya, respon politik Nasdem soal desakan agar Jokowi copot menteri dan dari partainya, katanya Menko atau Menteri Informasi atau
yang menjadi bagian Nasdem akan diberhentikan. Kalau ini dilaksanakan, malah menjadi sebuah kekuatan bagi Partai Nasdem. Iya, sementara mungkin tidak menikmati kekuasaan, tetapi di balik itu efeknya akan sangat positif terhadap masyarakat Indonesia untuk melirik Partai Nasdem. Semoga bermanfaat. Semoga dalam kontestasi demokrasi tidak ada yang bermain dengan frame negatif, karena akan dilawan oleh para pemain media sosial atau minimal oleh rakyat pemilih. Mereka tidak bisa disetir, mereka mempunyai pilihan sendiri, dan kemerdekaan itu adalah di tangan mereka untuk memilih yang terbaik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.